Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini berada. Saya sedang berada di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir bersama Sekretaris Dinas Pak Herianto dan Kabid LLAJ Pak Yus Rizal serta LLAS Pak Erwin dan Sarana Kabid Sarana Program Pak M. Amin. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih kami sudah diterima kami dari tim siaran YouTuber Agung Pos. Saat ini kami ingin berbincang dengan Bapak-Bapak sekalian mengenai tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan. Saudara pemirsa, sekarang saya akan bertanya untuk konsumsi kita bersama tentang keterbukaan informasi publik. Pak Herianto, Pak Herianto, Sekretaris Dinas Perhubungan, mungkin Bapak bisa menjelaskan tugas-tugas pokok dari Sekretaris itu apa, Pak? Ya, pada prinsipnya kita di Sekretaris ini membantu pimpinan Kadisu yang mana kita membawa ini beberapa bidang untuk dalam segi juga perencanaan dan juga untuk melakukan administrasi baik di lapangan maupun di administrasi di kantor itu sendiri. Namun alhamdulillah pada saat ini kami Dinas Perhubungan Ogan Ilir semua dapat berjalan dengan lancar, kemudian dengan semangat. Jadi untuk di dalam melaksanakan tugas kami sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan ada pun beberapa program yang kami laksanakan, kami sebenarnya Dinas Perhubungan ini ya cukup banyak juga, kondisinya lebih banyak di lapangan karena kita untuk memberikan pelayanan publik. Namun pada intinya, prinsipnya kita membantu dan juga membina para di bidang masing-masing agar jangan sampai pelayanan publik di masyarakat. Berapa jumlah personil? Seluruh personel untuk di bidang LAJ ini kurang lebih 200 lagi. Ya, cukup banyak. Itu sudah cukup. Kelihatannya atau idealnya berapa? Kelihatan sudah cukup. Namun mungkin ininya apa? Maksudnya inisiatif apa istilahnya? Orang-orangnya saja mungkin belum cukup aja. Pak Herianto, kalau dulu era Orde Baru, kalau dulu era rajin, ya. Kalau sekarang di sub. personil di sini ada pendidikan khusus. Kalau sekarang bagaimana? Apa masih personil ini diambil direkrut dari pendidikan khusus, atau setelah mereka direkrut mengikuti pendidikan? Betul Pak. Ini sebagian besar memang ada melalui pendidikan khusus di sub ini. Ya, ini juga bagi mereka-mereka yang sudah ada juga penerimaan CPNS melalui sub, namun ada juga yang melalui pendidikan pelatihan khusus. Dan ini juga ada program-program kita bagi pegawai-pegawai di sub yang untuk meningkatkan kualitas kerjanya, dia untuk mengikuti pelatihan-pelatihan khusus di sub. Itu ada mengikuti pelatihan-pelatihan. Ada perempuan juga Pak? Perempuan ada Pak. Perempuan yang operasi di lapangan? Ada. Artinya perempuan-perempuan itu tidak hanya mengurus administrasi, tapi mereka juga bertugas. Betul. Di sini juga kita akan menyambangi Pak Yus Rizal ya. Pak Yus Rizal mana Kabid LLAJ. Artinya berada di lapangan terus Pak Yus ya. Atau enggak? Berada di lapangan Pak Rizal. Wah, kalau begini saya kenal dengan beliau sudah lama. Tadi saya agak pang lagi. Rupanya dia orangnya kenal lamanya Pak Rizal. Biasanya saya tidak tahu sekarang. Kalau dulu kan masalah care termasuk pajak itu tugas dari Dinas Perhubungan. Kalau untuk pengujian Pak Haji dan tugas-tugas Dinas Perhubungan. Kalau pajak itu selama ini Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bidang prioritas angkutan jalan Pak Haji, program kami untuk membantu pimpinan maupun kepala daerah kami ada terobosan itu satu untuk angkutan
pegawai negeri sipil yang dari Palembang Ya. maupun perkantoran nasional itu kita sudah kerjasama MOU dengan pihak Damri yang dengan ongkos yang murah 10.000 sekali tarik mereka dari kilometer 12 sampai ke Tanjung Sungai perkantoran dan ditunggu sampai dia pulang. Sudah berjalan selama 4 hari karena waktu ini sudah berjalan sudah lama karena ada pandemi dia stop. Nah ini kita karena pegawai negeri ini bekerja mulai aktif lagi pakai PT Print, kita koordinasi lagi. Bapak Pimpinan memerintahkan untuk koordinasi ke pihak Damri supaya angkutan Damri untuk beroperasi kembali. Alhamdulillah sudah selama seminggu ini mereka bisa mengangkut pegawai kita yang kurang dari kilometer 12 sampai ke Tanjung Senai. Itu dengan ongkos 10.000, perginya pulangnya 10.000, 20.000. Itu juga untuk program angkutan umum kita sudah membentuk koperasi. Koperasi itu karena kenapa Pak Haji? Kalau angkutan umum ini tidak dibentuk koperasi, mereka akan membayar pajak, dia otomatis dia berbalik ke angkutan pribadi karena dia harus badan hukum. Kalau tidak badan hukum dia mau pajak, dia pelatnya berubah menjadi hitam. Berbicara angkutan umum artinya punya mobil-mobil taksi ya, anggota koperasi. Ya, jadi koperasi kita bentuk itu ketuanya Pak Umar, ada sekitar kurang lebih 200-an itu anggota, cuman yang efektif kendaraan ini mungkin ada yang rusak, yang memang aktif sekitar kurang lebih 100-an ya. Itu khusus taksi dalam kota atau termasuk juga Palembang Indra Raya? Itu ambles angkot untuk perkotaan kita. Perkotaan. Nah itu juga trayeknya kita ada 9. Ya. Nah selama ini mereka kita lihat bahwa mereka itu bukan yang bebas dalam membantu trayek, cuman di mana tempat awal dan akhirnya itu di Musri. Jadi di situ banyak penumpang, mereka kita buat rutenya sistem di mana tempat banyak penumpang kita buat rute trayeknya. Itu sudah kita bagi Pak Haji 9 trayek itu sampai ke Tanjung Raja, ke Loro, ke Pemulutan itu semua. Cuman efektif cuma 3 trayek yang efektif ini 32 Musri, Tanjung Batu, Tanjung Raja, Musri. Mengenai dari misalnya dari pasar Indra Raya mungkin pusatnya pasar ya? Pasar Indra Raya maupun Tanjung Raja itu yang pusat-pusat memang trayeknya yang memang sekarang berjalan. Nah, alhamdulillah koperasi ini mereka dalam arti patuh dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sudah berapa lama itu berdiri koperasi? Sudah sekitar kurang lebih 1 tahun dan itu juga kita sudah revisi perda transportasinya. Artinya sudah efektif, cuma retribusi perdanya belum turun. Kalau perda transportasi sudah. Nah untuk kedepannya juga kita membantu Bapak Bupati program itu tahun 2002 Bapak Bupati akan membuat shuttle base untuk feeder karena kendaraan umum ini nanti akan kita buat rute trayek. Shuttle base ini rencananya untuk 2022 itu dari Saka 3 ke Tanjung Senai perkantoran maupun untuk melayani rumah sakit umum, gitu juga dari Pemda Lama ke perkantoran Tanjung Senai itu juga mungkin akan insya Allah akan terwujud, akan disubsidi oleh pemerintah kita. Pak Rizal, kita ini kelihatannya kan semua jalannya mulus ya, artinya kesimpangan segala macam itu sering sekali. Nah kira-kira pelanggaran-pelanggaran yang selama ini sering dilanggar oleh mobil-mobil angkot, pelanggaran yang bagaimana dari kota? Pelanggarannya kebanyakan Pak Haji rata-rata buku kirnya tidak lengkap, dan trayeknya banyak mati. Ya, oleh karena kita sudah bentuk koperasi tadi Pak Haji untuk membina kendaraan ini supaya mereka menertibkan administrasi. Artinya bukan berarti koperasi ini untuk menutupi kesalahan ya? Bukan, malah koperasi ini tetap ada hukuman. Ya, malah koperasi mewadahi kendaraan yang selama ini mungkin agak sulit. Kalau tidak ada koperasi, mungkin kendaraan angkot kita ini berubah jadi kendaraan pribadi semua. Berbicara rambu-rambu, bagaimana? Kalau tidak salah di depan Pol Palembang ada sudah 14 kali kejadian. Ini itu kecelakaan. Nah ini bagaimana hal seperti itu? Itu sudah kita antisipasi, rapat forum lintas dengan pihak lantas maupun pihak tol sudah kita kaji dan kita tambah rambu Pak Haji, rambu kita pengadu, rambu sepron tanah panah, itu juga rambu road barrier, trafikun. Alhamdulillah kita tambah itu untuk terjadi kecelakaan agak berkurang. Tapi sebenarnya itu tanggung jawab pemilik tol atau di sekitar. Kalau untuk tanggung jawab itu memang pengelolanya di dalam itu pihak tol. Cuman karena untuk keselamatan, isu ini sebagai pelayanan
untuk di dalam masyarakat. Ya, kita harus bertanggung jawab, siapapun untuk jalan di sub kepolisian maupun pihak penonton harus bertanggung jawab untuk keselamatan masyarakat. Pak Rizal, banyak jalan-jalan yang kelihatannya memerlukan rambu-rambu. Berapa banyak lokasi-lokasi rambu-rambu di Kabupaten Ogan Ilir? Tanjung Raja mungkin. Tanjung Raja, Pak Imam. Ya, ini Pak Haji, kita ini di Kabupaten Ogan Ilir, ruas panjang jalan nasional 61,38 km, jalan provinsi 114,4 km, jalan kabupaten 8.003,54 km. Nah, kita ini Kabupaten Ogan Ilir ini diapit ruas jalan nasional, jalan provinsi. Nah, oleh karena itulah kita koordinasi kalau jalan nasional itu BP7 transportasi darat untuk koordinasi untuk dalam arti hal rambu, itu juga dalam jalan provinsi itu pihak kewenangan di sub provinsi dan kabupaten pemerintahan kita. Cuma alhamdulillah Bapak Bupati untuk tahun 2002 ini telah mencanangkan juga untuk program pemasangan prasarana rambu, yang mana selama ini pemasangan rambu RPPJ penunjuk arah yang selama tidak relevan lagi, karena di mana banyak rambu RPPJ ini rambu yang sudah lama, yang dia menunjukkan misalnya seperti ada tanda tempat wisata Lembung Karangan, sedangkan itu tidak ada lagi. Nah, itu juga tempat Pemda. Pemda itu di mana? Sedangkan Pemda sekarang perkantoran tempat yang Sungai, dan ada juga rumah sakit umum dan wisata Desa Murah. Nah, oleh itulah kami kerjasama dengan pihak pelayanan nasional untuk memperbaiki rambu-rambu RPPJ ini. Sudah kami surat itu juga di ruas jalan nasional, di mana letak-letak di kecamatan itu belum ada rambu-rambu RPPJ seperti di kecamatan Rantawalai, Desa Loro. Itu selama ini bagaimana itu? Selama ini ada rambu cuma tidak standar. Itu dibuat oleh dalam arti kecamatan. Nah, oleh ke depan ini Bapak Bupati untuk mendata atau memonitoring di mana letak-letak rambu-rambu yang kurang akan kita pasang. Oleh itulah kami akan berupaya ke depannya untuk dalam bertahap untuk di perkantoran Tanjung Sungai itu banyak sekali kekurangan rambu di Paji, pita pengadu, garis kencur, hati-hati, rambu kecepatan maksimum, itu tidak sering terjadi kecelakaan. Itu kami pasang water barrier di simpang 4 itu supaya untuk menekan terjadi kecelakaan. Nah, cuma sering terjadi kecelakaan di simpang 4 di Masjid Ahnur itu karena kecepatan, itu juga kita akan pasang pita pengadu, garis kencur, itu juga yang parkir roda 4, roda 2, itu tidak ada semua rambu-rambu Pak Haji. Itu kedepannya kita akan kaji dan kita akan pasang insyaallah. Lantas usia dari rambu-rambu itu sendiri deadline-nya berapa lama? 1 tahun harus diganti, 6 bulan atau bagaimana? Kalau untuk rambu dalam usia mungkin tidak ada batasan, cuman kalau dia sudah bulat itu ada dalam arti pengrehapan, ada arti tambahan. Arti melihat kondisi ya? Kondisi rambu itu bukan karena ada tahunnya. Itu juga kita akan ke depannya Pak Haji, kita akan buat sedemikian rupa supaya bagus, rapi, Ogan Ilir ini supaya ke depannya lebih baik lagi. Oke Pak Rizal, kita di sini ada lalu lintas angkutan sungai, Pak Erwin, mantan camat Wali Kota Tanjung Raja. Pak Erwin berbicara lalu lintas angkutan sungai, dan sungai-sungai yang bagaimana saja yang dipelihara oleh Dinas Perhubungan? Kan banyak sungai, ada Sungai Kekar, Sungai Rambang, Sungai Ogan, mungkin ada juga anak-anak sungai dan seterusnya. Silakan Pak Erwin. Terima kasih. Jadi kita bidang lalu lintas angkutan sungai ini ya tidak berbeda dengan organisasi kerja. Ada kesibukan kerja ya Pak. Yang namanya sungai, mengatur lalu lintas angkutan sungai. Jadi kita sekarang fokus di Sungai Ogan, Sungai Ogan, dan juga ada pertemuan Sungai Langkat, pertemuan di desa sungai. Jadi Sungai Ogan ini aktivitas yang kita pantau itu mulai dari Tanjung Raja sampai ke pertemuan Sungai Musi. Pemantauan itu sendiri itu patroli atau ada semacam razia? Kalau razia apa yang dirazia? Apa motor-motor sungai juga ada kode-kode seperti mobil kan ada PG, ada perada itu mana? Untuk razia kita belum pernah ada razia. Tapi kebenaran yang disampaikan di kesempatan ini bahwa kita ada dermaga. Jadi kita ada 2 dermaga di Ogan Ilir ini, yaitu dermaga Tanjung Raja dan dermaga Talang Panggang Ilir di Pemukan Barat. Talang Panggang Ilir di Pemukan Barat. Di Talang Panggang Ilir ini dermaganya ini ya sangat action sekali kegiatannya.
fungsi dari dermaga ini melayani angkutan kemana saja? Dermaga Talang Pangeran Negeri ini Pak sering aktivitasnya pada saat kalangan, pada saat pasar, terutama di hari Rabu pada saat pasar tradisional atau aktivitas dermaga. Ada tarif juga yang dikenakan di situ. Iya, itu ada distribusi. Waktu mereka sandar atau ada distribusinya. ada distribusi. Artinya ada pemasukan juga. Iya, yang kita. Iya. Kemudian ada lagi pos pantau. Pos pantau itu berada di bawah jembatan Baik. Baik. Nah, itu ada pos pantau, ekspos dari pemerintah Tempo dulu. Maksud pantau itu apa? Di sana kita ada satu unit speedboat untuk memantau lalin sungai yang ada di depan pos yang lalin antara Sungai Musi atau Pati sampai ke Temurutan. Jadi aktivitas lalu lintas sungai ini yang aktifnya itu hanya di Temurutan. Ya, sebatas daerah kecamatan Temurutan Selatan, Temurutan Barat, dan Temurutan. Berbicara angkutan sungai, kalau mobil kan kita bisa deteksi. Ya. Ada yang 15 ton misalnya, ada 15 ton hasilnya. Ya. Kalau sungai bagaimana ukuran? Kita lihat jumlah kendaraan sekarang, kendaraan sungainya. Ya, misalnya jenis perahu tongkang atau perahu yang sifatnya perahu gandeng dan speed. Ya. Terus batas itu ada aturan tersendiri. Aturan kalau muatan aturan memang ada, tapi untuk di hotel ini kita belum menentukan. Tapi jenis tarif distribusi yang kita bedakan sekarang ini. Mungkin ini rambu-rambu juga, Pak Rizal. Apa rambu-rambu lalu lintas sungai ini ditekel oleh rambu-rambu bagian darat atau ada dia mengatur sendiri rambu-rambu? Bagaimana rambu-rambu? Kalau untuk rambu-rambu di sungai memang khusus, mereka pengadaan sendiri. Itu ada rambu-rambu hati-hati selamat sama dengan perhubungan untuk darat juga, cuma dia khusus rambu-rambunya. Seperti ada lampu-lampu. Selamat. Itu kita sungai Pak. Kita sekarang sedang merintis untuk pembuatan rambu, tapi belum kita ajukan. Contoh misalnya ada semacam pipa mungkin di dalam sungai atau ada kabel yang di dalam sungai yang biasa dipakai. Jadi kita sedang merintis dan menganalisa teman-teman di lapangan untuk memantau itu. Berapa banyak personil sekarang di AS itu di dermaga Tanjung Raja itu lebih kurang 11 orang. 11 orang sedikit. Sementara sungai kan besar. Iya, jadi 11 orang. Lalu lintas ramai kan? Itu tadi kita bilang karena aktivitas lalin sungai itu banyak aktivitas yang aktif itu sebatas di Kecamatan Temurutan. Ada speedboat patroli. 1 speedboat nasional ya. Lengkap nggak itu? Kira-kira mencukupi nggak? Satu kali 24 jam pemantauan. Untuk sampai dengan sekarang ini ya kita bilang tadi hanya operasi lalin di Temurutan untuk Temurutan cukup. Tapi untuk di Tanjung Raja dan lain sebagainya ada juga kita semacam halte ya atau tempat tambatan perahu di Pemurutan. Jadi khusus untuk memantau aktivitas lalin pada saat hari pasar, hari Minggu di Pemurutan. Oke Pak, saya ke ada Muhammad Amin. Pak Muhammad Amin, program-programnya bagaimana saja yang dikelola oleh kami program ini? Silakan Pak. Baiklah, terima kasih. Untuk tahun ini kita ada kegiatan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kalau belanja tidak langsung itu seperti gaji dan lain-lain. Belanja langsung ini kita ada kegiatan program secara rutin yang biasa. Apa sudah itu kita ada dana DAP. Dana DAP kita beli 2 buah speedboat. Itu peruntukannya untuk di daerah tertinggal atau daerah migrasi. Di wilayah Kecamatan Temurutan. Kecamatan Temurutan ada transmigrasi. Desa Muara 2 sama Tanisa. Ada sungai, di pinggir sungai. Ada sungai. Karena daerah itu sudah masuk dalam daerah tertinggal di wilayah kawasan transmigrasi. Berbicara speedboat artinya ranahnya Pak Erwin ini. Penyerahan operasional. Kita serahkan ke BUMDes. Desa. Diserahkan pada desa. Kita tetap pengawasan. Berapa tadi? Dua. Itu berapa desa? Dua desa. BUMDes yang mengelola. BUMDes yang termasuk dana-dana yang masuk BUMDes. LHJ cuma memberikan sarana. Pengadaan. Artinya operasional. Entah itu akan menjadi masukan untuk desa segala macam itu dikelola oleh desa. Dan program-program apa lagi Pak? Yang
2 tahun yang lewat kita lah ada masalah kayak itu juga cuman mobil, bis, mikrobus, sama pick up. Pengadaan rambu misalnya apa memang melewati bagian program? Kalau tahun 2016 ada kita. Tersendiri atau terpisah atau bergabung dengan LLAG? Kalau kita cuma batas berencana. Pas pelaksananya bagian Pak Rizal, Pak Indonesia, kita akan mendengar ada Mister kalau sekarang istilahnya apa itu istilah uji peti. Ini bagaimana tentang uji peti atau Mister Kir? Kita ke depan juga sudah akan mendukung program pemerintah. Namanya yang istilah Kir, Edu. Ya ke depan kita sudah persiapan untuk masalah Kir kendaraan. Ya kita mulai secara online. Jadi para pengguna Kir dia bisa mendaftarkan diri dan bayar secara online untuk peningkatan pelayanan. Kita bersiap tinggal launchingnya nanti hanya ada beberapa item perangkat saja masih kurang. Artinya sudah sistem online. Sudah sistem online. Untuk apa kita ini juga sudah merupakan juga program nasional. Yang kita juga sangat apresiasi sekali terkait dengan kegiatan ini. Setahun berapa? Batasan umur kendaraan 15 tahun untuk tahun. Itu kalau dia untuk angkutan umum itu 15 tahun. Cuma kalau untuk dia masih layak masih bisa kita buat. Jadi masih bisa. Jadi Artinya ada kebijakan sesuai dengan kondisi kendaraan. Ya, saya kira di akhir waktu Pak Rizal pernah mengurus masalah lalu lintas di jalan. Silakan kalau ada imbauan kepada pengendara. Ini mungkin saya rawat dikit ya. Untuk petugas personel kita di lapangan itu Pak jumlahnya 50. Itu di bawah saya yang PNS-nya cuman 2, yang untuk laki-lakinya, yang satunya perempuan. Nah, dan untuk yang 50 itu honorer semua Pak di lapangan itu. Status mereka honorer semua. Jadi alhamdulillah mereka ini Pak terbantu saya. Mereka dari pagi jam 6 pengaturan lalu untuk arus lalu lintas, gitu juga sore hari pengaturan lalu lintas. Itu cukup berat mereka ini Pak. Ya karena mereka ini tugasnya memang berhadapan dengan masyarakat maupun dengan pengguna jalan. Jadi saya memang untuk SDM untuk di bidang lintas seperti saya memang sangat kurang sekali. Itu juga dengan prasarana kendaraan. Kendaraan kami itu ada sekitar 6 BM itu rusak semua. Itu juga patwal, alhamdulillah ini Bapak Bupati merespon untuk patwal 1 itu dikasih yang mobil patwal kita yang lama sudah rusak itu sudah 10 tahun memang. Artinya bahwa keadaan sarana kami ini tapi tetap kerja. Tidak ada. Iya, pokoknya kami bekerja biar prasarana tidak cukup. Anggota tetap eksis Pak. Untuk yang saya kasihan Pak untuk anggota kita ini kalau ada acara yang jauh-jauh Pak. Contoh di Marakwang, contoh di daerah yang jauh kan mereka ini kan kita 50% kan honorer Pak. Jadi mereka pakai motor Pak, siap bertanaman arus lintas untuk pemerintahan kita. Jadi aspirasi saya dengan mereka Pak luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Mobil dinas banyak yang rusak Pak. Jadi biar prasarana tidak ada, saya katakan dengan anggota siap. Makan tidak makan, minum tidak minum, pokoknya tugas kita untuk pengamanan penertiban arus lintas. Dan itu juga kita mobil dari kita setiap Pak 1 jam itu juga tenaga honor juga Pak. Memang untuk bidang LAG ini harusnya SDM kita lebih kurang untuk bidang lintas jalan ini. Artinya perlu SDM ditanam. Ya, yang muda-muda Pak. Yang muda-muda memang energi yang bekerja memang untuk kemajuan kita ini. Masalah penghasilan mereka ditanggung oleh Pemda. Ya, penghasilan mereka ditanggung mereka. Cuman mungkin kita akan ajukan mungkin ada seperti mereka nih uang makan lah mereka untuk honorer ini. Kasihan Pak, kadang mereka ngantuk dari pagi, kadang sore, kadang malam Pak. Kadang tidak ada waktu mereka itu Pak. Sebenarnya kalau itu untuk PNS itu dia itu lembur. Cuman mereka tekankan saya pokok kami tetap semangat bekerja. Itu aja. Honor saat ini ke depan masa depan mereka bagaimana? Ada rencana mereka bakal diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai PNS di Sub. Untuk kita sarankan Pak, mereka juga kita sarankan untuk mengikuti diklat-diklat.
di luar dari mereka bekerja di tempat tenis. Mungkin untuk kedepannya mereka bisa dipakai di tempat yang lain kan Pak. Jadi kita sarankan adik-adik itu untuk kuliah lagi S1, kalian SMA. Jadi juga kalau dia ada kalian ngelas, kalian muntir, itu kita prioritaskan mereka untuk mendapatkan dalam arti ilmu-ilmu di luar dari untuk tambahan mereka untuk ke depan lagi mungkin mereka lebih maju lagi. Tapi diharapkan mungkin pemerintah daerah memikirkan mereka untuk diangkat menjadi pegawai daerah atau PNS. Mungkin pegawai PPK lah, pegawai kontrak lah. Jadi mereka tuh dinilai dengan profesional mereka bekerja, standar mereka bekerja. Memang dia ada skill dalam di lapangan. Kenapa di lapangan? Mereka ini saya luar biasa, saya ulangi lagi. Mereka pegawai mereka ini siang malam kalau ada kemacetan, mau pengaturan lain. Sedangkan mereka rumah mereka juga ya ada yang di Palembang, ada yang di Raja. Cuman mereka semangat bekerja, ya kita juga semakin semangat bekerja Pak kita. Nah itu. Pak Erwin sama kayaknya seperti Pak Rizal berharapan dengan pengendara tapi di sungai. Silakan seorang himbauan kepada pengendara sungai. Untuk kita di sungai, kita himbauan terus kita di lapangan. Tapi kita himbau kepada rekan-rekan yang ada di lapangan agar mentransfer informasi untuk mensosialisasikan tentang keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran, utamanya pada saat air pasang naik. Karena begitu air pasang naik, biasanya lalu lintas sungai yang berada di daerah Pengelola itu sibuk. Karena banyak di daerah Pengelola sudah banyak semacam gudang-gudang yang dibangun. Dan angkutan itu masih kesibukan angkutan itu sering lalu lintas sungai itu sering ada kesibukan. Utamanya yang angkutan beras, kopra dan lain sebagainya. Artinya mereka tetap ditutup waspada, hati-hati dan taati aturan. Masalah gangguan keamanan sedikit bagaimana di sungai? Untuk sementara ini tidak ada gangguan keamanan. Tidak, aman-aman saja. Yang kita rintis sekali masalah rambu-rambu, utamanya rambu-rambu yang komunitas di bawah jembatan. Mengarahkan yang jembatan itu jangan sampai tetap terlewatin sungai. Itu kita himbau. Oke, terima kasih Pak Sekdim, Pak Herianto, Pak Rizal dari Kabit Wajib, Pak Erwin dari Sungai dan Pak Muhammad Amin Kabit Program. Terima kasih bangga rasanya kita bisa bertemu, bisa berkomunikasi untuk konsumsi publik bagaimana berhubungan ini sebenarnya bekerja. Saudara pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Personel Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum